Halo, selamat datang. Yuk kita siap-siap buat sebuah perjalanan singkat melintasi Zamrud Khatulistiwa buat mengintip sebagian kecil dari harta karun budaya Indonesia. Dari ujung barat sampai ke timur, kita akan lihat gimana tiap pulau punya cara uniknya sendiri buat bercerita. Nah, ini pertanyaan yang bakal jadi pemandu kita. Gimana caranya sebuah bangsa yang isinya ribuan pulau menceritakan kisahnya? Jawabannya ternyata bukan di buku sejarah, tapi tersembunyi di dalam tarian, arsitektur, bahkan di benda-benda pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk kita mulai petualangan kita. Perjalanan kita mulai dari Gerbang Barat Nusantara. Kita akan menjelajahi Sumatera dan Jawa, dua pulau yang bukan cuma padat penduduk, tapi juga jadi tempat lahirnya sejarah dan kebudayaan yang luar biasa kaya. Oke, fokus kita sekarang ada di dua raksasa ini, Sumatera dan Jawa. Walaupun kelihatannya deketan di peta, kita bakal segera lihat kok gimana masing-masing pulau ini punya identitas budaya yang kuat dan beda banget satu sama lain. Kita mulai dari ujung utara Sumatera dengan tari saman dari Aceh. Coba deh bayangin, puluhan penari bergerak secepat kilat, serempak menciptakan ritme yang bikin kita menahan napas hanya dari tepukan dada dan paha. Gak ada alat musik sama sekali. Tubuh mereka sendirilah instrumennya. Ini pertunjukan presisi tingkat tinggi. Masih di Sumatera, kita beralih ke arsitektur. Ini dia, rumah gadang yang ikonik. Lihat deh atapnya yang melengkung tajam ke atas. Itu bukan cuma hiasan loh. Bentuknya yang mirip tanduk kerbau itu adalah simbol kuat dari sistem sosial matrilineal masyarakat Minangkabau. Jadi, bangunannya pun bercerita. Nah, sekarang kita bandingkan dua pusaka. Di satu sisi, ada rencong dari Aceh yang jadi simbol keberanian dan kehormatan. Di sisi lain, kita punya keris dari Jawa. Ini bukan sekedar senjata, tapi udah jadi benda pusaka yang penuh makna spiritual dan filosofi. Keren ya? Dua pulau tetanggaan tapi bisa melahirkan dua pandangan dunia yang berbeda dalam sebilah logam. Oke, kita nyebrang ke Jawa dan langsung disambut sama rumah joglo. Perhatiin deh, atapnya yang tinggi, bertingkat, dan pendoponya yang luas dan terbuka. Ini bukan sekedar desain. Ini adalah cerminan filosofi orang Jawa tentang keterbukaan, kebersamaan, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dari Jawa Barat, kita disambut sama hentakan tari Jaipong. Nah, kalau tadi tari saman itu soal keteraturan, Jaipong ini kebalikannya. Ini adalah ledakan energi, gerakan yang dinamis, penuh semangat, nunjukin sisi lain dari budaya Indonesia bagian Barat yang lebih ceria dan ekspresif. Oke, dari Barat, sekarang kita geser ke tengah, ke jantungnya Nusantara. Saatnya kita menjelajahi keajaiban dari Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Siap? Kita sekarang ada di pusat kepulauan, semacam titik temu berbagai budaya. Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Tiga pulau ini jadi panggung di mana tradisi kuno bertemu dengan alam yang liar, menciptakan sebuah mozaik budaya yang benar-benar unik. Dan tentu saja, Bali. Di sini kita bisa lihat drama tari kecak yang magis pas matahari terbenam. Musiknya bukan dari gamelan, tapi dari paduan suara puluhan pria yang melantunkan cak-cak-cak berulang-ulang seolah menghipnotis kita sambil menceritakan kisah Ramayana. Ini benar-benar teater vokal yang spektakuler. Sekarang kita lompat ke belantara Kalimantan buat nemuin rumah lamin dari suku Dayak. Ini bukan sekedar rumah, ini praktis satu desa di bawah satu atap. Panjangnya bisa luar biasa, cukup buat menampung seluruh keluarga besar. Ini jadi bukti nyata betapa pentingnya ikatan komunitas buat masyarakat Dayak. Nah, di tangan masyarakat Dayak inilah kita menemukan mandau. Ini lebih dari sekedar senjata. Ini adalah pusaka yang dianggap sakral. Setiap ukiran di bilahnya itu punya cerita tersendiri, menjadikannya bagian yang gak terpisahkan dari setiap upacara adat. Selanjutnya kita terbang ke dataran tinggi Sulawesi Selatan dan dijamin bakal terpana sama rumah tongkonan. Lihat deh atapnya yang megah menjulang ke langit kayak perahu raksasa dari masa lalu. Buat masyarakat Toraja, rumah ini adalah pusat alam semesta mereka, jantung dari semua kehidupan dan ritual. Dari masyarakat yang sama, kita saksikan keanggunan tari Pakarena. Gerakannya super lembut, terkendali, tapi setiap ayunan kipas dan langkah kakinya itu punya makna yang dalam banget. Tarian ini seperti doa yang bergerak, bukti nyata gimana seni dan spiritualitas bisa menyatu dengan begitu indahnya. Akhirnya, perjalanan kita sampai di pemberhentian terakhir, ujung timur Indonesia. Mari kita temukan kekayaan dan semangat yang luar biasa dari tanah Papua.
Perjalanan kita udah membawa kita jauh banget ke timur, ke tanah Papua. Seperti yang kelihatan di peta, jarak yang kita tempuh ini luar biasa. Dan di sini, kita akan masuk ke dunia yang terasa sangat berbeda. Sebuah dunia dengan budaya otentik yang dibentuk langsung oleh alamnya yang liar dan megah. Jauh di dataran tinggi Papua, kita akan menemukan rumah Honai. Bentuknya unik banget ya, kayak jamur dengan atap jerami yang mengerucut. Tapi desain yang kelihatannya sederhana ini sebetulnya jenius. Bentuknya itu dirancang untuk memerangkap kehangatan dari api unggun di dalam, jadi bisa melindungi penghuninya dari dinginnya malam pegunungan. Semangat kebersamaan orang Papua itu terpancar banget di tari Sajojo. Ini bukan tarian yang cuma buat ditonton, tapi tarian yang ngajak kita buat ikutan gabung. Dengan gerakannya yang ceria dan energik, tarian massal ini kayak undangan terbuka buat merayakan hidup bareng-bareng. Terakhir, kita lihat tombak dari suku Yali. Ini bukan cuma alat buat berburu atau membela diri ya. Ini adalah perpanjangan tangan mereka di alam liar. Dibuat dari bahan-bahan yang ada di hutan, tombak ini jadi simbol ikatan yang nggak bisa dipisahkan antara manusia dan alam. Kunci buat bertahan hidup di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Nah, perjalanan kita akhirnya sampai di penghujung. Dari barat ke timur, kita udah dengerin sebuah kisah besar yang diceritakan lewat banyak sekali suara yang berbeda. Ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Jadi apa yang bisa kita ambil dari perjalanan singkat ini? Pertama, jelas banget kalau setiap pulau itu punya ceritanya sendiri. Kedua, budaya itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat dari bentuk rumah, bilah senjata, sampai gerakan tarian. Dan yang paling penting, keberagaman inilah harta karun sejati Indonesia, sebuah jembatan hidup yang menghubungkan masa lalu dengan kita yang ada di masa sekarang. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Kalau setiap budaya punya kisahnya sendiri, kira-kira kisah apa yang diceritakan oleh warisan budaya kita masing-masing? Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran singkat ini. Sampai jumpa!